Halo, sedulur, kita ketemu lagi nih di podcastan ala-ala saya Yudia dengan Mas Agus Sukoco. Rupanya ini jadi ketagihan apa gimana ini? Kemarin sempat endong-endongan dengan Mas Agus, terus iya ada Fadel, kameramen, teman-teman ini, dibikin podcast. Rupanya maning-maning kayak gitu. Maning-maning ini apa sih, kayak ketumanen gitu kan. Mudah-mudahan bisa kita berbagi ya hal-hal yang bisa bermanfaat untuk sedulur-sedulur semua. Yang pertama-tama tentunya harapan saya semuanya pada dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu atau apapun, lancar rezekinya, karena dalam situasi pandemi seperti sekarang ini yang penting sehat. Gitu. Mas Agus sehat kan Mas Agus? Alhamdulillah. Sudah vaksin berapa kali ini Mas Agus? Baru 2 kali. Oh, baru 2 kali. Iya, saya juga dua kali ini. Untuk harusnya berapa kali nih, Pak? Katanya ada program booster ini Mas, booster untuk 3 kali gitu kan. Mungkin perlu dijeda 2-3 bulan itu untuk booster. Saya butuh 2-3 bulan lagi untuk booster ini. Oke lah Mas Agus, tadi saya ngomong endong-endongan ini kayaknya jadi menarik ini. Kalau ketemu Mas Agus, saya harus menggali banyak makna-makna ini filosofis dari sesuatu idiom-idiom di Jawa atau kearifan-kearifan lokal lah ya, semacam itu ya. Saya jadi ingat endong-endongan ini Mas, yang rupa-rupanya sudah lama, bahkan diksi ini juga hilang dari peredaran. Saya ngendong, saya berkunjung ke rumah Mas Agus, atau sebaliknya Mas Agus ke tempat saya, orang Banyumas ya, orang Jawa ngomong bahwa hal ini adalah ngendong, endong-endongan akhirnya gitu. Nah ini rupanya sudah belakangan ini kayak hilang, apalagi situasi pandemi ini, di mana kita harus jaga jarak, di rumah saja. Ya alhamdulillah belakangan ini sudah mulai longgar lah. Anak-anak juga sudah mulai sekolah lagi, meskipun kemarin juga sempat untuk kembali lagi belajar jarak jauh, tapi rupanya sekarang udah dibuka lagi untuk tatap muka kembali. Mudah-mudahan hilanglah apa ini COVID Omicron sorry gitu kan Mas. Jadi kita bisa endong-endongan lagi gitu Mas. Ini endong-endongan yang sudah hilang ini gimana Mas? Saya rindu itu soal kayak gini. Oh, zaman saya kecil kayaknya enak saja saya berkunjung ke rumah tetangga, teman. Bahkan waktu kecil saya diajak bapak saya berkunjung ke saudara temannya bapak saya, ngendong. Enak gitu. Tanpa harus janji, ujuk-ujuk seluduk aja bisa terjadi pertemuan endong-endongan dengan keakraban gitu. Ini hilang sekarang ini. Gimana Mas? Menurut Mas Agus gimana nih? Ya, mudah-mudahan ini obrolan semacam ini yang tanpa kita sengaja memilih tema ini sebenarnya. Tapi ujuk-ujuk baik. Tema ujuk-ujuk bagian dari menikmati romantisme. Istilah saja kan masih salah, istilah idiom atau diksi tadi masih sangat terkenang oleh kita. Generasi yang pernah mengalami masa kecil tahun sekarang malah nggak tahu apa. Mungkin kata ngendong itu asing. Bahkan ada kata-kata yang sangat otentik di Jawa atau mungkin di Banyumas. Ada brayan, ada ngendong, ada apa lagi? Iya, ngendong gitu. Dolan gitu ya. Ada nyambat itu dulu. Orang bikin rumah itu tanpa sambatan gitu ya. Orang mau bikin rumah itu tanpa dikomando, tanpa menyuruh. Begitu ada kerepotan di tetangga ya, secara spontan orang akan tergerak ke sana. Ini ngendong ini kan sebuah peristiwa di mana orang bertandang ke rumah orang lain, saling bertemu dalam sebuah perjumpaan yang tidak dimotivi oleh kepentingan-kepentingan yang oleh orang modern disebut sebagai kepentingan profesional. Misalnya orang sekarang datang, orang kedatangan orang pasti karena sebuah kepentingan. Betul. Kepentingan Artinya agenda ngendong sekarang harus ada kepentingan dulu gitu. Nah, maka itu bukan ngendong. Bukan ngendong. Bukan ngendong, itu mungkin sales dodolan. Itu maning.
Bisa, Itu tamu tak diundang. Ini kan kalau kita datang tanpa kepentingan yang jelas hari ini. Dan yang disebut jelas itu sekarang kan yang apa namanya yang bersifat profesional tadi. Ada agenda khusus. Ada agenda khusus. Ini apa jane? Iya. Mau dodol apa atau tapi kalau datang dengan tanpa kejelasan kepentingan yang bisa dikatakan ya, itu malah kita dicurigai. Dan orang dulu datang ya datang. Iya. Itu sebuah kedatangan yang digerakkan oleh dorongan naluriah sebagai manusia yang memang jiwanya masih sangat longgar. Orang dulu kan tidak terbebani oleh banyak kebutuhan. Dan hari ini kan sangat kompleks. Kalau dulu asal sudah punya beras sekilo nggo esuk, sapine sedang ngaritna itu sudah tentram hidup. Ayem gitu. Nah, dalam keayeman itulah manusia utuh sebagai manusia. Nah, dalam keutuhannya sebagai manusia itulah naluri-naluri kemanusiaannya yang fitrah dan yang alamiah hidup. Apakah itu artinya begini, Mas? Saya kan tinggal di komplek itu, di komplek perumahan. Ini saya merasakan benar Sambil rokok nih. kehilangan endong-endongan. Iya, ngerokok itu memang butuh endong desit gitu. Dulu ngelinting, Pak. Dulu ngelinting. Saya nggak punya rokok, gue pindah dulu bisa ke tetangga, endong yang mereka sing rokok akeh gitu, keriting sebet. Nah sekarang ini saya tadi ingin katakan itu, Mas. Ya, saya berkunjung ke tetangga, buru-buru dibukakan pintu, ya. Kadang-kadang dibuka kodenya, siapa sih ke? Ya dibuka kodenya, kemudian dibuka pintunya. Wah, tumben sampean kesini mau apa gitu kan? Orang curiga itu kan. Saya, apalagi kalau orang pas wayah kayak gitu kan. Wong dulu jam-jam 24 jam lah, asal ronda pun ngendung juga nggak masalah gitu kan. Dehem dok sing jauh mah si dehem sih bisa diendongi gitu kan, Mas. Ada banyak faktor di sana. Satu tadi jiwa orang sekarang sudah sangat berat terbebani oleh apa namanya kepentingan-kepentingan yang sangat kompleks, oleh kebutuhan-kebutuhan yang sangat kompleks, sehingga orang sudah tidak punya tenaga lagi untuk mencurahkan waktunya datang sekedar untuk nyambung persaudaraan, nyambung seduluran. Jadi itu semacam gini, kalau orang ketemu itu orang dulu gelisah. Entah apa yang digelisahkan, dia harus ketemu. Nah, dorongan kegelisahan ingin bertemu itulah yang kemudian mengakibatkan tersambungnya persaudaraan terus-menerus. Karena orang tidak bertemu bisa terjadi miskomunikasi. Betul. Tidak terjadi miskomunikasi, apalagi ada suara-suara dari mana-mana. Tapi kalau tiap hari ketemu, itu kan bisa terklarifikasikan setiap saat. Jadi relatif kehidupan dulu karena ada peristiwa endang-endong tadi, sangat sedikit salah paham. Kalau hari ini orang salah paham terus. Paling tidak itu jadi katup kebuntuan komunikasi ya dalam hubungan-hubungan sosial ya. Bisa ngendong, mengklarifikasi cara kita tanpa sengaja. Iya, kita apa sih tabayun ya gitu kan, apa ada hal gitu kan. Itu bisa tercairkan. Gitu kan. Nah sekarang ya wong se-RT aja gak WA group. Nah di WA group itu lebih banyak salah paham kan? Iya. Kita ngomong apa, tafsirnya bisa beda. Betul. Dia nyindir siapa itu ya. Nah, orang sekarang itu baca tulisan di WA atau baca status Facebook saja itu sudah dikira ke kita kan. Betul. Nah, ini jadi bisa ini menjadi alat pengganti endang-endong yang sudah tidak ada, diefektifkan ya melalui teknologi, tapi ini bisa menjadi sumber kesalahpahaman. Kesalahpahaman komunikasi gitu. Maka tabayun itu kan perjumpaan yang langsung. Physically ya. Nggak ada cara apapun nih gitu kan. Ada sesuatu yang tidak perlu kata, ya, itu terjelaskan. Dari bahasa tubuh Sudah mesem sudah, gitu ya, Mas. Sudah sangat mewakili. Bahkan kalau mungkin para ahli, saya sayang sekali saya bukan ahli, berapa sih kata mewakili seseorang, mewakili kehadiran seseorang. Betul. Persentasenya kan lebih kecil dibanding dengan yang lain, entah itu gerak, bahasa tubuh. Betul.
Karena penting juga bahasa tubuh. Kadang-kadang kehadiran teman gitu ya ke rumah, raine sluntrut, matane suyu, lu kok agen apa isane? Tidak perlu ngomong kan? Iya kan? Ya, kalau cuma dengan skrip kata-kata itu yang tertulis, ini ekspresi itu nggak bisa kita baca. Nggak bisa. Ya. Bagaimana kemudian kita mau menerjemahkan, merespon secara positif seorang teman? Ngerti-ngerti? Angger komberan yang tutangi lah. Ya walaupun itu bisa komunikasi langsung juga bisa. Ya. Tapi kan bahasa tubuhnya kita anu temen arti utang apa anu kepriwe gitu kan. Sedemikian pula saya yang didatangi bahasa tubuh saya bisa langsung. Anak ora kan saya nggak bisa ngelumbung, nggak bisa bohong gitu kan Mas. Dan kalau ada orang datang ke kita dan dari bahasa tubuhnya, dari ekspresinya kita lihat ya wong susah ya. Kita pura-pura lebih susah supaya bisa utang. Itu teknik supaya tidak dihutangi kan ada. Kalau cuma lewat WA atau SMS kan juga kita bisa reka-reka orang maca gitu kan. Iya. Iya. Aduh. Aku orang buka WA kita cas gitu kan. Nek ora dia telepon putus. Aduh, tarmin mutun ya. Daya tahan orang untuk mempertahankan diri, menyelamatkan diri banyak sekali. Kalau di bis dulu kan ada pengamen pura-pura tidur lah. Banyak sekali caranya untuk. Artinya dengan teknologi ya memang memudahkan ya ketika saya harus kontak dengan teman yang jauh, apalagi di luar pulau, luar kota. Memang untuk say hello kita tidak direpotkan dalam perjalanan dan sebagainya untuk sekedar komunikasi sih. Iya ya. Tapi tidak bisa mewakili kesemuanya tadi ya, Mas. Interaksi kita ya, keakraban kita ya, totalitas hubungan kita. Ya. Bahkan lebih banyak menciptakan salah paham. Itu ya. Sekarang pertikaian, memanasnya konflik itu kan justru dari maraknya medsos ya. Dari teknologi komunikasi tadi. Iya, situasi percakapan baik di medsos ya, di Twitter, di Facebook, di WA grup-grup itu memang benar itu ada polarisasi itu. Lebih banyak berdampak itu daripada berdampak menenteramkan dan mengutuh. Betul. Ini memang satu dampak dari perkembangan politik atau apa ini, Mas? Ya, ini tapi apa ya? Tapi tema ini kapan-kapan ini kita podcast kan ya, podcastan tentang politik ya gitu kan. Tapi menjauh nggak gitu? Kalau soal politik nanti kita podcast betul-betul ya. Podcast betul-betul ya, bukan podcastan gitu kan. Tapi endong-endongannya tetap, Mas. Endong-endongannya tetap agar kita juga bisa menjadi kanal dari polarisasi tadi lah, ada perseteruan pertikaian itu. Iya. Gitu. Ada satu pola komunikasi di masyarakat yang tradisional yang disebut endang-endong. Betul. Yang membuat segalanya terklarifikasi dengan cepat sehingga menciptakan suatu hubungan yang harmonis di masyarakat. Siap itu. Betul. Jadi kalau Mas Agus sepakat sih kita bisa kembangkan ini menjadi podcast beneran. Manakala memang temanya harus podcast beneran itu kan. Atau tetap ya podcast-podcastan gitu kan. Tapi endong-endongan tadi ya. Kita suatu saat bisa ngendong lah ke siapa lah. Nah, para pemimpin kita juga endong-endongan. Senang endong-endongan, terutama kalau mau nyalon. Iya benar. Kenapa itu menjadi syarat penting ya? Ngendong anggar kepentingan mana? Padahal tadi Mas Agus mengatakan bahwa kalau ada kepentingan gugurlah itu nilai endong. Maka bukan ngendong. Bukan ngendong asli ini. Artinya dodolan lah. Intinya kan itu. Meskipun setelah bar pilkada, bar pilpres atau bubar pilihan apapun itu kan sudah tidak ngendong lagi. Oke, sepakat ya Mas Diki ya. Kita nanti bikin itu ya, endong-endongan ya. Ya, insya Allah kita berkelanjutan ya dengan Mas Agus. Kita ngobrolin banyak hal yang bisa kita bagi dengan sedulur-sedulur semuanya. Oke, kita ketemu lagi di podcastan yang akan datang. Terima kasih.